Kajian tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 tentang hukum-hukum Allah bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sendirian datang, bukan satu-satunya, bukan unik. Karena belum ada Rasul, tidak ada hanya Kanjeng Nabi tok, tidak. Kanjeng Rasul itu melanjutkan. Jadi begini. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, itu Allah dari dulu selalu mengutus utusan-utusan. Sebetulnya pada zaman Nabi Nuh itu sudah ditintingi habis yang beriman masuk dalam bahteranya Nabi Nuh, yang lainnya sikat semua. Jadi yang di bahtera itulah yang kemudian cikal bakalnya penduduk dunia ini. Sekarang konon sudah 6 miliar ini. Jadi keturunan orang baik semua sudah ditintingi. Karena sampai anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an tidak mau masuk, tidak boleh masuk bahtera ini. Tidak boleh dalam pengertian dia diajak tidak mau. Memang harus tenggelam juga. Meskipun anaknya Nabi, tapi karena dia tidak mau mengikuti Nabi Nuh, dia tenggelam. Nah, ini yang sebetulnya karena orang-orang baik semua, dia akan menurunkan orang baik. Nah, makanya Nabi Nuh disebut Adam kedua, karena ya ini sejak itu keturunan-keturunan Nabi Adam dan mereka yang ada di dalam bahtera ini. Kan orang baik semua, menurunkan apa. Tapi Allah yang menciptakan, jadi Allah tahu lah. Ini tambahlah. Sudah bawaannya manusia, tambah lama. Yang asalnya baik, terus agak kurang baik. Terus agak jelek. Terus jelek lagi. Akhirnya yang asalnya masih mengikuti tuntunan orang tuanya, ketika kesini sudah mulai melupakan tuntunan orang tuanya, kesini lagi makin lupa, sana makin lupa lagi, lupa. Nah, sudah sampai lupa sama sekali, Allah itu karena kebaikannya mengutus lagi utusan. Lalu kemudian yang jahat-jahat sikat semua, tinggal yang baik-baik. Yang baik-baik berkembang biak, nanti lupa lagi, diutus lagi. Sampai akhirnya pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir itu. Jadi dulu Nabi Musa
itu. Ya seperti Kanjeng Nabi, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Daud. Nabi Isa diberi kitab untuk tuntunan kaumnya pada waktu itu. Dikasih kitab Taurat. Kitab Taurat itu yang untuk pegangan orang-orang kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Di Taurat itu ada petunjuk, ada nur, ada cahaya dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman pada Nabi Musa, dia akan menggunakan Taurat itu untuk pegangan karena hudan wa nuran. Nabi-nabi yang dulu itu ya menggunakan pedoman dari kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Kemudian sunatullah tadi itu kembali lagi. Belakangan orang-orang itu sudah agak jelek, terus jelek, agak lupa sekali, sampai sudah seperti tidak kedatangan Nabi, seperti tidak keturunan kitab, seperti orang tidak beragama, maka Allah mengutus lagi. Jadi kalau kita lihat keterangan Al-Quran tentang Taurat, keterangan Al-Quran tentang Injil, itu sama pada prinsipnya, dalam prinsip-prinsip pokoknya sama. Mengajak orang mentauhidkan Allah, tidak menyembah selain Allah. Dengan tidak menyembah selain Allah itu, mereka akan menjadi orang yang merdeka. Dan orang yang merdeka, orang yang akan menggunakan akal pikirannya, dan itu yang akan menuntun manusia ini ke jalannya, ke jalan Tuhan ya, itu. Nah, tapi ya itu selalu saja kemudian ada orang-orang yang menyelewengkan ajaran-ajaran itu, yang hanya menyandarkan keberagamaannya kepada semangat tok tanpa memahami dan tidak punya kehendak untuk memahami. Kalau dulu itu ada istilah kafir misalnya. Jadi istilah kafir bukan hanya sekarang. Dulu ya ada yang tidak percaya sama Nabi Musa, ya orang kafir. Fir'aun yang disebut kafir. Kenapa? Karena dia tidak iman pada Nabi Musa, tidak iman kepada Nabi Harun, nabinya pada waktu itu, tidak percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada ajaran-ajaran. Dan kafir itu asal maknanya sebetulnya kebalikan dari syukur. Jadi ada ayat yang sering dibaca ketika ada tasyakuran itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di situ diberadabkan la in syakartum dengan wa la in kafartum. Jadi kebalikannya, orang yang beriman, orang yang adalah orang yang mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah, mensyukuri hidayahnya yang ada pada dirinya, akal, pikiran, dan nurani, mensyukuri diutusnya Rasul, mensyukuri diberinya kitab suci, mensyukuri dikasih hidup, dan seterusnya. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali itu ya disebut-sebut kekufuran
dalam pengertian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukmin adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah taala. Nah, jadi kalau ditanyakan, nah bagaimana dengan orang yang mengingkari hukum Allah? Nah, ini juga tidak termasuk orang yang tidak bersyukur juga. Bab hukum-hukum Allah itu orang sering lupa bahwa hukum-hukum Allah itu apa yang aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita itu sebetulnya bukan untuk kepentingan Allah sama sekali. Orang kadang-kadang berpikir bahwa hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah, perintah-perintah Allah, halangan-halangan Allah itu untuk kepentingan Allah. Tidak sama sekali. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Tuhan adalah Ghaniyun Hamid. Semuanya itu untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kita. Jadi mestinya kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi aturan-aturan yang sebenarnya dan hakikatnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Misalnya kita dilarang minum minuman keras. Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Karena kalau kita minum minuman keras, kita menjadi tidak terkontrol, badan kita tidak sehat dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu membuat kita tidak normal sebagai manusia. Silahkan lihat yang lain-lain, itu semuanya begitu. Di dalam surat Al-Maidah 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbar bimastughfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala tahsyawun nas wahsyawni wala tastaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi semua yang tidak sejak dari dulu, bukan hanya sekarang saja, orang mengiranya pada sejak sekarang. Jadi sejak dulu, sejak nabi-nabi sebelum ini, mereka yang yang tidak mengikuti hukum Allah Ta'ala itu disebut kafir. Orang wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak, seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberi aturan-aturan yang demi kebaikan mereka kalau tidak menggunakan itu, mengkufuri. Nah, itu dimulai dari zaman dimulai sejak Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sayyidina Ali menjadi khalifah, itu politik membawa Islam ke politik itu luar biasa dahsyatnya. Jadi dahsyat sekali. Jadi awal-awalnya Islam atau agama digunakan berpolitik itu mulainya dari itu. Pada zaman Sayyidina Ali itu lahir kelompok-kelompok politik yang disebut Syiah. Kemudian Syiah ada yang Khawarij. Syiah itu adalah partai yang fanatik kepada Sayyidina Ali.
gampangannya begitu. Sedangkan Khawarij ini orang yang karena jengkel siapa saja yang tidak sama dengan mereka kafir. Jadi dulu itu pertentangan antara Muawiyah sama Sayyidina Ali. Muawiyah itu dibelani sama Amr bin As, sehingga terjadi Amr bin As itu seorang politikus yang ulung sekali, sehingga karena keahliannya itu sampai ya bisa secara politis dia menang dari Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali orangnya jujur, lurus, apa adanya. Sedangkan Amr bin As ini ahli politik lah. Sehingga terjadi, kalau menurut istilahnya orang-orang yang lurus yaitu ditipu ya. Kalau orang-orang politisi ini ya kemenangan politik gitu. Nah ini membuat jengkel yang namanya Khawarij ini. Sehingga Khawarij ini siapa yang ikut Ali kafir, ikut Muawiyah kafir, ikut Amr bin As kafir, semuanya kafir. Nah pemikiran ini berkembang semua. Syiah berkembang, dan Khawarij juga berkembang. Nah, sekarang ini bukan hanya di Indonesia. Itu yang sekarang geger di Timur Tengah itu urusan itu semua. Jadi adanya orang-orang yang menyebut orang lain yang selain mereka kafir. Jadi sudah tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan apa, menggunakan ini apa namanya emosi politiknya. Jadi kalau Anda nggak cocok dengan saya, kafir gitu. Stigma kafir itu untuk membuat orang lain, maksudnya orang lain supaya tidak ke sana. Jadi maksudnya itu gitu. Jadi kalau saya bilang kamu kafir, maka orang-orang yang ikut sampean itu jadi ragu-ragu. Oh, ini orang kafir kok saya ikuti. Dan mereka harus ikut saya yang tidak kafir. Jadi itu untuk menstigma orang yang tidak sama dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini, disebut kafir. Disebut, lalu kemudian disebut ahlu takfir, orang yang suka-suka. Dan itu adiknya orang yang suka mengkafirkan ini adalah orang yang membid'ahkan ini. Yang membid'ahkan naiknya mengkafirkan. Nah, naik lagi menghalalkan darahnya. Ini yang kemudian berbahaya di sini adalah ini. Jadi ini sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang saya katakan tadi berhenti belajar tadi. Berhenti belajar, mendapatkan seorang imam yang kebetulan juga berhenti belajar sudah menjadi imam. Mereka tahunya hitam putih, jadi tidak ada abu-abu, tidak ada. Dunia ini hitam putih. Kalau tidak seperti saya ya hitam. Kalau seperti saya putih. Kalau seperti saya surga. Kalau tidak seperti saya neraka jahanam. Itu aja yang diketahui, itu saja. Dan itu yang dicekokkan oleh ilmu-ilmunya itu. Dan ini mayoritas umat Islam di dunia itu menentang model begini ini. Nah, anehnya kok sekarang di sini ada yang mengikuti itu, ya saya heran juga. Tapi ya bagaimana, namanya manusia banyak ya, manusia banyak. Jadi meskipun itu ditentang oleh mayoritas umat Islam di dunia, ya mereka tetap ada saja ya. Ciri-cirinya ya seperti Khawarij itu yang membunuh Sayyidina Ali itu Khawarij. Sebetulnya yang direncanakan dibunuh Muawiyah, Amr bin As, Sayyidina Ali. Yang berhasil hanya Sayyidina Ali. Ini kehendak Tuhan itu bagaimana? Justru yang dua ini enggak gagal membunuh Muawiyah dan membunuh Amr bin As, yang berhasil membunuh Sayyidina Ali. Sekarang ini mewarnai kehidupan di dunia ini yang ada umat Islamnya, yaitu Syiah, Khawarij. Nah,
Sebetulnya di antara mereka ini dari dulunya ada yang kemudian namanya ahli sunnah wal jamaah, yang sebetulnya berpikir moderat, tidak semata-mata ikut ini, semata-mata ini, tapi dengan jernih melihat lagi itu tadi ke cermin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau istilahnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dawuhnya Kanjeng Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu yang dibuat standar mereka yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka tidak semata-mata kalau begini mesti buruk, kalau begini mesti jelek. Dilihat dulu, karena baik dan buruk itu ada standarnya, ada barometernya. Tidak kok asal tidak setuju buruk, setuju baik, tidak. Nah, itu semua sampai sekarang ada semua. Dan yang sekarang menjadikan dunia ini panas, penuh darah-darah adalah yang ekstrim ini, yang menganggap orang lain yang tidak sama dengan mereka kafir, bahkan halal darahnya itu. Jadi seolah-olah dia dapat mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri langsung. Ini yang tadi sudah saya katakan, kafir itu asal usulnya dari tidak mensyukuri. Ada orang yang bersyukur, ada yang tidak. Tapi kalau secara rinciannya, orang mukmin itu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya sama kitab-kitabnya Allah, percaya sama rasul-rasulnya Allah, percaya hari kiamat, percaya takdir kan. Kalau tidak percaya ini ya kafir. Gitu. Kan ya gampang. Wong manusia itu terdiri dari dua, terdiri dari Islam dan kafir. Islam ini adalah orang yang percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Islam ini bandingannya kafir. Kafir ini ada dua. Ada kafir tidak percaya Gusti Allah, bangsanya Abu Lahab barang itu. Ada musyrik, percaya Gusti Allah tapi nyembah yang lain, itu musyrik. Jadi kafir itu ada dua, ada musyrik, ada kafir biasa. Yang Islam ada dua juga, yaitu ada mukmin, ada munafik. Orang mukmin adalah orang yang mengimani itu tadi luar dalam. Kalau syahadat ya mulutnya mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sininya juga meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW utusannya Allah. Sedangkan yang munafik adalah orang yang mulutnya saja, di dalamnya tidak. Ya, jadi kalau dirinci nanti ini juga termasuk orang-orang kafir juga, orang munafik ini, karena ternyata di dalam hatinya tidak. Cuma kita tidak tahu siapa orang munafik, karena munafik itu adalah orang yang lahirnya iman, dalamnya tidak. Sedangkan kita tidak tahu dalamnya orang, sehingga tidak tahu mana orang munafik. Kita cuma tahu tanda-tandanya dari yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kafir itu begitu. Jadi bisa diartikan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, bisa diartikan orang yang tidak beriman kepada Allah, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan misalnya si A itu kafir, ya tidak bisa, wong dia itu syahadat toh. Tidak bisa. Mau kafir gimana? Dia percaya kepada Allah, Tuhan Allah. Kita katakan Ahmadiyah itu kafir, tidak bisa. Dia percaya pada Allah. Jadi
Jadi orang yang sudah mengatakan sudah syahadat itu sudah kita Islam. Jadi tidak benar itu istilah Islam KTP, ada Islam tidak ada. Begitu dia sudah syahadat, dia sudah Islam. Dia sudah haram darahnya, haram hartanya dan seterusnya. Karena dia sudah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sudah, itu tidak boleh. Sampai bilang kafir gimana? Dia tidak sholat, dia belum sholat. Jangan katakan tidak sholat. Dia orang Islam yang belum bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum sholat, belum haji, belum zakat, belum macam-macam. Tapi sudah masuk Islam. Karena dia sudah syahadat. Dulu pada waktu perang melawan orang-orang musyrikin, itu ada seorang sahabat terkenal yang pedangnya itu sudah di lehernya orang kafir ini, musuhnya ini. Begitu sudah akan ditusuk gitu, orang kafir musuhnya ini syahadat, mengatakan la ilaha illallah. Tapi oleh sahabat ini langsung dibunuh. Oleh kawannya diperingatkan, kamu dia tadi sudah mengatakan la ilaha illallah, kok kamu terus bunuh saja. Kata sahabat ini, wah itu hanya karena biar tidak saya bunuh aja. Dia mengatakan begitu. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah sekali, marah. Jadi kamu bunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia mengatakan begitu hanya karena supaya tidak jadi saya bunuh. Kok kamu tahu? Kenapa kamu bedah dadanya? Fakaifa bila ilaha illallah, fakaifa bila ilaha illallah, fakaifa. Terus kanjeng Nabi selalu terus mengulang-ulang fakaifa. Apa artinya la ilaha illallah itu apa? Lalu apa artinya la ilaha illallah? Itu sampai sahabat itu sudah Rasulullah ketakutan sekali. Karena dan ini menunjukkan bahwa jangan main-main dengan syahadat ini. Sudah la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Silakan dilihat di hadis Sahih itu ada. Ya, jadi ini kan begini, di kita ini hidup di negara hukum, sehingga kelakuan kita yang mengaku bangsa Indonesia itu diatur oleh hukum. Apapun alasan kita di dalam bernegara di Indonesia, berbangsa Indonesia, kalau kita melanggar hukum, kita harus berhadapan dengan hukum. Apakah alasannya karena kita membawa bendera agama atau apa, lalu kita merusak misalnya, kita jelas berhadapan dengan hukum. Dan siapa yang menegakkan hukum ini? Pemerintah. Jadi pemerintahlah yang harus menegakkan hukum. Ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran hukum, itu pemerintah yang harus menegakkan keadilan dengan hukum itu. Sehingga kalau terjadi ada pelanggaran-pelanggaran tidak dihukum oleh pemerintah, maka jangan heran kalau kemudian pelanggaran-pelanggaran itu terjadi terus-menerus. Jadi terus-menerus. Kalau ada sekelompok orang Indonesia, mengaku orang Indonesia, entah dia keturunan Indonesia asli apa tidak, kemudian dia melanggar di Indonesia dan dibiarkan oleh pemerintah, maka ini bisa mengundang kelompok-kelompok lain untuk melakukan yang sama, dan itu sangat berbahaya. Karena itu pemerintah harus tegas, siapapun, apapun, kalau melanggar hukum harus ditindak.
Seperti kemarin peristiwa di Kendal itu kan bisa ditegakkan hukum itu, dilihat siapa yang semuanya saja. Apakah kelompok yang melakukan sweeping, apa kelompok yang melawan, itu semuanya kalau melanggar hukum semuanya harus ditindak secara hukum. Nah, ketegasan pemerintah inilah yang sekarang dituntut demi kepentingan Indonesia sendiri. Bukan kepentingan pemerintah tok, kepentingan Indonesia. Kalau koruptor tidak dihukum, kalau penyalahgunakan wewenang tidak dihukum, kalau ada pengerusakan tidak dihukum, kalau ada penganiayaan dari salah satu kelompok bangsa kepada kelompok bangsa yang lain tidak dihukum, malah dilindungi. Ini berbahaya sekali, berbahaya sekali. Nah, kita serukan kepada pemerintah ini harus sadar betul ini. Kalau hukum tidak ditegakkan, ini sama saja dengan dirimba. Kalau kelompok satu boleh main hakim sendiri, maka kelompok lain akan meniru. Kalau itu boleh, kenapa saya tidak? Aku juga bisa mengerahkan orang sekian. Ini apa yang terjadi kemudian? Pemerintah harus tegas setegas-tegasnya, jangan beler. Itu pemerintah itu sabar, saya prihatin. Prihatin tuh gimana? Pemerintah kok prihatin? Langsung des. Pemerintah tidak boleh ikut prihatin, terus hanya menyesalkan. Gimana? Misalkan itu kan rakyat jelata. Mereka punya kekuasaan, bisa melakukan. Wong ini ada hukumnya, ini pelanggarannya. Kalau menegakkan hukum aja enggak berani, enggak tegas, itu gimana? Negara ini gimana? Ini harus tegas, pemerintah itu harus tegas, sekali lagi harus tegas. Pemerintah tidak tegas ini berbahaya untuk negara Indonesia ini. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri.